Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai gangguan perkembangan pada anak dan remaja, ADHD dan retardasi mental. Adapun anggota kelompok kami yaitu Fadila Marwan, saya sendiri Rawi Bulanati, Rahmat Kurniawan dan Rivaldi. Definisi gangguan ADHD dan retardasi mental. Yang pertama, definisi gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif ADHD. Gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas atau ADHD merupakan suatu gangguan pada anak-anak yang ditandai dengan kesulitan untuk memfokuskan secara adaptif pada tugas yang sedang dikerjakan. Selalu bergerak gelisah yang tidak pada tempatnya, berperilaku antisosial dan perilaku tidak bertujuan yang berlebihan. Adapun definisi retardasi mental merupakan keberfungsian intelektual di bawah normal yang menyebabkan hendaya dalam perilaku adaptif dan diidentifikasi pada usia dini. Adapun kriteria gangguan ADHD dan retardasi mental menurut DSM-4. Yang pertama, gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas atau ADHD, yaitu yang pertama, 6 atau lebih wujud kurangnya konsentrasi selama minimal 6 bulan hingga ke tingkat yang maladaptif dan lebih besar dari yang diharapkan. Menilik tingkat perkembangan orang yang bersangkutan, contohnya berbagai kesalahan yang sembrono, tidak mendengarkan dengan baik, tidak mengikuti instruksi, mudah teralihkan, mudah lupa dengan aktivitas sehari-hari. Kedua, 6 atau lebih wujud hiperaktivitas impulsivitas yang terjadi selama minimal 6 bulan hingga ke titik yang maladaptif dan lebih besar dari yang diharapkan. Menilik tingkat perkembangan orang yang bersangkutan, contohnya bergerak terus dalam posisi duduk, berlari ke sana kemari tanpa tujuan. Pada orang dewasa selalu bergerak gelisah, bertingkah laku seolah-olah digerakkan oleh sebuah motor, berbicara tanpa henti. Beberapa dari karakteristik di atas terjadi sebelum usia 7 tahun, terjadi di dua lingkungan atau lebih, antara lain di rumah dan di sekolah atau di tempat kerja. Disabilitas yang parah dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Tidak terdapat karakteristik gangguan lain seperti skizofrenia, gangguan ansietas, gangguan mood. Kedua, mental retardasi. Adapun kriterianya, pertama, fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata, IQ kurang dari 70, kurangnya fungsi sosial adaptif dalam minimal 2 bidang berikut: komunikasi, mengurus diri sendiri, kehidupan keluarga, keterampilan interpersonal, penggunaan sumber daya komunitas, kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, keterampilan akademik fungsional, rekreasi, pekerjaan, kesehatan, dan keamanan. Onset sebelum usia 18 tahun. Adapun etiologi gangguan atau penyebab gangguan ADHD dan retardasi mental. Yang pertama, gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas atau ADHD. Yang pertama, teori biologis ADHD. Faktor yang ditemukan berhubungan dengan sindrom ini mungkin hanya memiliki kaitan dengan beberapa anak yang dinilai mengalami ADHD. Di antaranya, yang pertama, faktor genetik, kedua, faktor-faktor perinatal dan pranatal, dan yang ketiga, racun lingkungan. Adapun teori psikologis ADHD, menurut buku lain atau e-jurnal, penyebab ADHD belum diketahui dengan pasti, tetapi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ADHD dapat terjadi akibat kombinasi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ADHD, disebutkan oleh Baihaqi dan Sugiyarmin 2014 antara lain. Yang pertama, faktor genetika, kedua, neurobiologis, yang ketiga, diet, alergi, dan zat timah, dan yang terakhir faktor prenatal. Kedua, retardasi mental. Yang pertama yaitu anomali genetik atau kromosom. Abnormalitas kromosom terjadi pada kurang dari 5% dari seluruh kehamilan yang dapat bertahan. Mayoritas kehamilan tersebut berakhir dengan aborsi spontan atau keguguran. Secara keseluruhan, sekitar separuh dari 1% bayi yang dilahirkan mengalami abnormalitas kromosom menurut Smith, Bierman, dan Robinson 1978. Yang kedua, ada penyakit gen resesif. Beberapa ratus penyakit gen resesif telah diidentifikasi dan banyak diantaranya menyebabkan retardasi mental. Ketiga, ada penyakit infeksi. Ketika berada di dalam rahim, janin mengalami peningkatan resiko retardasi mental yang diakibatkan oleh penyakit infeksi yang dialami oleh ibu hamil seperti rubella dalam atau campak Jerman. Yang keempat, ada kecelakaan.
Jatuh, nyaris tenggelam, dan kecelakaan mobil merupakan beberapa kecelakaan yang paling umum terjadi di masa kanak-kanak dan dapat menyebabkan berbagai cedera otak dalam tingkat yang bervariasi dan retardasi mental. Dan yang kelima, bahaya lingkungan. Beberapa polutan lingkungan dapat menyebabkan keracunan dan retardasi mental. Salah satu jenis polutan semacam itu adalah merkuri yang dapat masuk ke dalam tubuh dengan mengkonsumsi ikan yang mengandung merkuri. Adapun prevalensi ADHD. Prevalensi ADHD sulit dipastikan karena bervariasinya definisi gangguan tersebut dari waktu ke waktu dan perbedaan dalam populasi yang dijadikan sampel. Estimasi antara 2-7% di Amerika Serikat, New Zealand, dan Jerman, dengan presentasi yang agak lebih tinggi di India dan Cina. Konsensusnya adalah sekitar 3-7% anak-anak usia sekolah di seluruh dunia saat ini mengalami ADHD. Contohnya yaitu prevalensi di Kota Padang terdiri dari beberapa kecamatan dan salah satu kecamatan dengan jumlah sekolah dasar negeri terbanyak berada pada Kecamatan Padang Timur. Adanya jumlah siswa dan siswi sekolah dasar negeri yang besar di Kecamatan Padang Timur ini dapat mendukung untuk ditemukannya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai prevalensi ADHD pada siswa-siswi sekolah dasar negeri Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Padang Timur Kota Padang pada Januari 2012 sampai Maret 2013. Subjek penelitian adalah siswa dan siswi sekolah dasar negeri di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Usia sekolah yang mempunyai pada gejala ADHD. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai contoh dari prevalensi ADHD. Kriteria inklusi adalah siswa dan siswi kelas 1 sampai dengan 6 SD. Periode tahun ajaran Juli 2012 sampai dengan Maret 2013 pada sekolah yang terpilih dalam penelitian. Tidak menderita gangguan perkembangan pervasif, termasuk gangguan autisme dan retardasi mental. Dan orang tua siswa dan siswi tersebut menyetujui penelitian ini. Kriteria eksklusi adalah siswa dan siswi yang tidak hadir ketika penelitian ini dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sampel dihitung dengan menggunakan rumus. Adapun keterangan dari rumus yang digunakan adalah N sama dengan jumlah sampel, P proporsi 0,05, Q I dikurang P, dan D limit error. Dari 80 orang sampel yang memenuhi kriteria inklusi, penelitian sebanyak 75 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Corners Abbreviated Parents Teacher Rating Scale. Data yang dikumpulkan adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner yang diisi oleh orang tua dan guru. Serta data sekunder adalah data mengenai jumlah sekolah dasar negeri di Kecamatan Padang Timur yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Padang, dan data jumlah murid di tiap sekolah yang menjadi sampel penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariate yang memberikan gambaran mengenai prevalensi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau yang disebut dengan ADHD. Berikut hasil penelitiannya. Prevalensi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada siswa dan siswi sekolah dasar negeri Kecamatan Padang Timur, Kota Padang tahun 2013. Berdasarkan jenis kelamin. Prevalensi ini dihitung dengan jumlah persen. Yang pertama laki-laki 66,67% dan perempuan 33,33%. Dari data yang dihitung mencapai 100%. Kesimpulan terlihat bahwa gejala gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau yang disebut dengan ADHD lebih banyak ditunjukkan pada laki-laki dibandingkan perempuan. Selanjutnya, komorbid ADHD. Menurut Saputro, pada tahun 2009, pasien anak ADHD yang dirujuk ke klinik banyak yang menunjukkan gangguan psikiatri lain, seperti gangguan sikap menentang, gangguan tingkah laku, gangguan suasana perasaan,
gangguan kecemasan, gangguan belajar, dan gangguan komunikasi, dan juga Tourette syndrome. Gangguan-gangguan lain yang menyertai ADHD ini dapat berlanjut sampai remaja, bahkan sampai dewasa jika tidak mendapatkan penanganan yang kuat atau penanganan yang serius. Penelitian sebelumnya oleh Ratnasari, Kaunang, Dundu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Kota Manado yang dilakukan terhadap 20 sekolah dasar. Didapatkan bahwa dari 611 siswa yang terscreening ADHD, 143 diantaranya mempunyai komorbitas. Kasus komorbitas yang terbanyak adalah gangguan perilaku oposisional menentang. Berdasarkan jumlah penelitian di atas, tampaknya angka kejadian adanya komorbitas pada pasien ADHD anak cukup besar, sehingga penting untuk dilakukan deteksi adanya komorbitas saat diagnosis ADHD dilakukan. Melihat pada psikopatologis terkait ADHD dengan komorbitas, manifestasi klinis akan lebih kompleks daripada ADHD tanpa komorbitas dan dapat menjadi tantangan diagnostik. Selanjutnya, berbagai jenis komorbitas ADHD. Yang pertama, gangguan spektrum autisme. Yang kedua, gangguan berbicara dan berbahasa. Yang ketiga, retardasi mental. Yang keempat, disruptive impulse control and conduct disorder. Yang kelima, gangguan koordinasi motorik halus dan kasar. Yang keenam, gangguan kecemasan. Yang ketujuh, gangguan pendengaran. Yang kedelapan, gangguan sensori integrasi. Dan yang kesembilan, epilepsi. Berikut contoh penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua rekam medik pasien anak yang memiliki diagnosis ADHD di RSJD Atmahusada Mahakam Samarinda, periode tahun 2015 sampai dengan 2018. Variabel dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin dan usia sebagai karakteristik. Berikut penelitian komorbid pada gangguan ADHD populasi rekam medik pasien anak yang memiliki diagnosis ADHD di RSJD Atmahusada Mahakam Samarinda, periode tahun 2015 sampai dengan 2018. Karakteristik pasien yang diikutkan dalam studi ini adalah jenis kelamin yang didapatkan terbanyak yaitu perempuan sebanyak 87%. Karakteristik lain yang diikutkan adalah usia dengan pembagian kategori berdasarkan American Academy of Pediatrics tahun 2011. Didapatkan kategori terbanyak yaitu usia toddler yaitu sebanyak 40%. Seperti penjelasan sebagai berikut. Karakteristik yang digunakan adalah persen. Jenis berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 13%, perempuan 87%. Pada karakteristik usia 0 sampai 12 bulan atau yang disebut dengan infant 0%, 13 bulan sampai dengan 3 tahun toddler 40%, 4 sampai 5 tahun atau yang disebut dengan prasekolah yaitu 30%, dan usia 6 sampai 12 tahun yaitu usia sekolah 30%. Berikut tabel persentase komorbid pada gangguan ADHD pada anak dan remaja. Jenis komorbid gangguan spektrum autis persentase 35%, gangguan berbicara dan berbahasa 25%, retardasi mental 16%, disruptive impulsive control and conduct disorder 6%, gangguan koordinasi motorik halus dan kasar 6%, gangguan kecemasan 5%, gangguan pendengaran 1%, gangguan sensori integrasi 1%, epilepsi 1%. Penanganan ADHD, pemberian obat stimulan, obat-obatan stimulan khususnya metivion
Nidat Retilan yang telah diresepkan ADHD sejak awal 1960-an, Sprague dan Gadow 1976. Obat-obat lain yang diresepkan untuk ADHD termasuk amfetamin, Adderall, dan Pemolin atau Xyler. 2. Penanganan psikologis. Selain pemberian obat, penanganan yang paling menjanjikan bagi anak-anak dengan ADHD mencakup pelatihan bagi orang tua dan perubahan manajemen kelas berdasarkan prinsip-prinsip pengkondisian operan. Prevalensi retardasi mental secara global pada tahun 2007. Prevalensi retardasi mental di dunia sebesar 2,3% dari seluruh populasi berdasarkan hasil Risketdas 2018 mendapatkan 2,81% anak umur 5-17 tahun mengalami retardasi mental. Populasi anak retardasi mental menempati urutan kedua dibanding dengan jumlah anak keterbatasan lainnya. Prevalensi retardasi mental di Indonesia saat ini sebanyak 1-3% dari penduduk Indonesia sekitar 6,6 juta jiwa. Kemenkes RI 2016. Menurut data dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, hasil data pokok peserta didik SLB di Provinsi Gorontalo tahun ajaran 2020-2021 terdapat 864 siswa menyandang disabilitas yang di dalamnya terdapat anak retardasi mental. Kemudian penyandang retardasi mental terbanyak berada di SLB Negeri Kota Gorontalo pada tahun 2020. Terdapat 142 anak. Untuk Kabupaten Gorontalo terdapat 48 orang anak yang berbagi dari retardasi mental ringan, sedang, dan berat. Retardasi mental diartikan sebagai kecacat psikis dan kognitif yang terjadi pada anak-anak. Anak retardasi mental kurang mempelajari hal sederhana seperti berpakaian, membersihkan diri, makan, dan sulit dalam berbicara. Dalam bertingkah laku, anak retardasi mental sangat tidak lazim dan sering merasakan kesulitan untuk diskusi menyelesaikan masalah. Anak retardasi mental juga sulit untuk berinteraksi dengan orang baru yang mereka temui. Yusuf Priyasari dan Hinayati 2015. Comorbid retardasi mental. Individu yang mengalami mental retardation atau MR lebih sering mengalami comorbid dan dual diagnosa dengan gangguan psikologis lainnya. Individu tersebut seringkali terlibat dengan permasalahan perilaku yang lebih tinggi dibanding dengan individu seusianya. Terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ODD dan gangguan perilaku lainnya dengan memiliki tingkat perilaku bermasalah yang lebih tinggi. Christensen 2012. Berdasarkan penelitian Christensen, Baker, dan Belajar 2013, gangguan perilaku mengganggu seperti ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, ODD, Oppositional Defiant Disorder, dan CD sebesar 20-25% terutama pada individu MR. Lebih lanjut, individu dengan MR menunjukkan tingkat komorbiditas sebesar 53% dengan ODD atau yang lebih dikenal dengan gangguan perilaku menentang merupakan salah satu dari dua gangguan psikologis yang mengalami. Yang paling umum pada masa anak-anak, gangguan ini merupakan variasi dan gangguan perilaku bermasalah yang ditandai dengan perilaku oposisi, permusuhan, tidak berpatuan akan aturan, dan dikaitkan dengan kesulitan akademik, sosial, serta perilaku bermasalah di masa depan.
Pembahasan selanjutnya, klasifikasi retardasi mental. Berikut ini merupakan ringkasan karakteristik orang-orang yang masuk dalam masing-masing level retardasi mental. Menurut DSM-4-TR 2000, Robinson dan Robinson 1976. A. Retardasi mental ringan atau IQ 50-55 hingga 70. Sekitar 85% dari mereka yang memiliki IQ kurang dari 70, mereka tidak selalu dapat dibedakan dari anak-anak normal sebelum mulai bersekolah. Di usia remaja akhir, biasanya mereka dapat mempelajari keterampilan akademik yang kurang lebih sama dengan level kelas 6. B. Retardasi mental sedang atau IQ 30-40 hingga 50-55. Sekitar 10% dari mereka yang memiliki IQ kurang dari 70 biasanya memiliki kerusakan otak dan berbagai patologi lain yang sering terjadi. Orang-orang yang mengalami retardasi mental sedang dapat memiliki kelemahan fisik dan disfungsi neurologis yang menghambat keterampilan motorik yang normal, seperti memegang dan mewarnai di dalam garis, dan keterampilan motorik kasar, seperti berlari dan memanjat. Mereka mampu dengan banyak bimbingan dan latihan berpergian sendiri di daerah lokal yang tidak asing bagi mereka. Banyak yang tinggal di institusi penampungan, namun sebagian besar hidup bergantung bersama keluarga atau dalam rumah-rumah yang disupervisi. Selanjutnya, C. Retardasi mental berat atau IQ 20-25 hingga 35-40. Sekitar 3-4% masuk dalam kelompok retardasi yang parah. Orang-orang tersebut umumnya memiliki abnormalitas fisik sejak lahir dan keterbatasan dalam pengendalian sensori motor. Sebagian besar dimasukkan dalam institusi penampungan dan membutuhkan bantuan dari supervisi secara terus-menerus. D. Retardasi mental sangat berat atau IQ di bawah 20-25. Hanya 1-2% dari mereka yang mengalami retardasi ini dan membutuhkan supervisi total serta seringkali harus diasuh sepanjang hidup mereka. Sebagian besar memiliki abnormalitas fisik berat seperti kerusakan neurologis dan tidak dapat berjalan sendiri kemanapun. Tingkat kematian di masa kanak-kanak pada orang-orang yang mengalami retardasi mental sangat berat ini ialah sangat tinggi. Pembahasan selanjutnya, pencegahan dan penanganan retardasi mental. A. Penanganan residensial. Sejak tahun 1960-an telah dilakukan berbagai upaya serius dan sistematis untuk mendidik anak-anak yang mengalami retardasi mental selengkap mungkin. Sebagian besar orang yang mengalami retardasi mental dapat menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk berfungsi secara efektif di masyarakat. Tren yang berlaku adalah memberikan layanan pendidikan dan layanan masyarakat bagi para individu tersebut, dan bukan perawatan yang sangat bersifat pengawasan seperti di rumah atau di rumah sakit jiwa besar. B. Intervensi behavioral berbasis pengondisian operan. Bila program semacam Head Start dapat membantu mencegah retardasi mental ringan pada anak-anak yang tidak beruntung, berbagai program lain yang terdahulu menggunakan teknik-teknik kognitif dan behavioral yang dikembangkan untuk meningkatkan tingkat fungsi para individu dengan retardasi berat. Beberapa proyek pelopor telah melakukan intervensi pada anak-anak dengan sindroma Down semasa bayi dan kanak-kanak awal sebagai upaya meningkatkan fungsi mereka. C. Intervensi kognitif. Banyak anak yang mengalami retardasi mental tidak mampu menggunakan berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah, dan bila mereka memiliki strategi, mereka seringkali tidak menerapkannya secara efektif. Selanjutnya, D. Instruksi dengan bantuan komputer. Instruksi ini sering digunakan di seluruh lokasi semua jenis pendidikan dan dapat sangat cocok diterapkan dalam pendidikan bagi individu yang mengalami retardasi mental. Komponen visual dan auditory dalam komputer dapat mempertahankan konsentrasi pada para siswa yang sulit berkonsentrasi, baik di tingkat materi yang dapat disesuaikan dengan individu, sehingga memastikan keberhasilan pembelajaran, dan komputer dapat memenuhi kebutuhan akan banyaknya pengulangan materi tanpa menjadi bosan atau tidak sabar seperti yang dapat terjadi pada guru. Jadi, dari pembahasan di halaman-halaman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ADHD adalah suatu gangguan
pada anak-anak yang ditandai dengan kesulitan untuk memfokuskan secara adaptif pada tugas yang sedang dikerjakan, selalu bergerak gelisah yang tidak pada tempatnya, perilaku antisosial, dan perilaku tidak bertujuan yang berlebihan. Sedangkan retardasi mental merupakan keberfungsian intelektual di bawah normal yang menyebabkan hendaya dalam perilaku adaptif dan identifikasi pada usia dini. Ada bermacam-macam etiologi atau penyebab gangguan ADHD dan retardasi mental, serta kriteria pada gangguan ADHD dan retardasi mental berdasarkan DSM-4-TR. Banyaknya prevalensi gangguan ADHD dan retardasi mental, baik di dunia maupun di Indonesia, dan juga adanya beragam komorbid pada gangguan ADHD dan retardasi mental.